Untuk menyalakan motor melalui handphone. Jadi aplikasinya seperti ini, tapi sebelumnya kita harus tersambung ke WiFi. Jadi WiFi-nya namanya WiFi Smart Motor. Anda bisa mengganti nama WiFi ini dengan nama WiFi lain, seperti misal Anda tidak mau memakai nama ini, Anda bisa request ke saya, dan passwordnya juga bisa diubah sesuai kehendak Anda. Nah, jadi sekarang karena saya sudah tersambung, maka kita langsung mulai. Nah, ini adalah tombol power. Power berarti power on, berarti untuk menyalakan kotak, dan ini untuk menyalakan mesin. Jadi fungsinya bisa melalui tombol, juga bisa melalui suara. Nanti akan saya peragakan yang suara. Jadi sekarang kuncinya saya matikan dulu motornya. Jadi kita tidak perlu pakai kunci. Untuk ini di sini ada mode normal dan mode smart. Kalau yang smart berarti semua kontrol ada di handphone Anda. Jadi kita coba dulu yang mode yang normal. Mode yang smart. Sistem keamanan telah diaktifkan. Nah, sudah diaktifkan, kita nyalakan motor. Power dinyalakan. Power sudah nyala. Jadi kita ke depan. Ayo kita ke depan. Nah, jadi ini kan sudah nyala, kita tinggal engine start, nyalakan mesin. Motor dinyalakan. Nah, sudah nyala. Kalau misalnya mau mematikan, tinggal matikan. Power dimatikan. Nah, kalau dimatikan, dia otomatis mengaktifkan alarm. Misalnya sekarang ada yang menggetar, mencoba membuka motor Anda, maka akan bunyi. Jadi motornya akan bunyi alarmnya, dan alarm ini bisa Anda pasang ke klakson suaranya. Sekarang alarm yang sekarang ini pakai speaker. Jadi kalau misalnya Anda ingin lebih kencang, Anda tinggal menyambungkan ke klakson Anda. Oke, sekarang mode kita coba yang mode ini kan tadi kan mode-nya mode yang smart. Jadi semua kontrol ada di handphone Anda. Jadi saya kasih lihat. Nah, jadi kalau di mode smart ini kunci kontak udah tidak berfungsi, tidak bakal berfungsi lagi. Dan sekarang saya nyalakan motor, alarm nyala, dan lampu powernya tidak akan nyala. Mau di starter juga nggak bakal nyala, terus di engkol juga nggak bakal nyala. Ini fungsi keamanan dari mode smart. Jadi semua ini dijaga sama mungkin supaya motor Anda tidak bisa dinyalakan sama sekali. Nah, jadi hanya bisa menggunakan tombol ini untuk menyalakan motor. Ini untuk mode yang smart. Kalau untuk mode yang normal, misalnya sekarang motor Anda mau ingin dipinjam ke orang, tidak mungkin Anda meminjamkan motor sekaligus sama handphonenya. Jadi Anda tinggal memindahkan mode ini ke mode normal. Tadi tekan sekali, sekarang tekan agak lama. Sistem mode normal diaktifkan. Sekarang Anda bisa menggunakan kunci kontak untuk menghidupkan dan mematikan motor. Jadi kunci kontak udah berfungsi, ini bisa terbuka nih. Sekarang kita matikan. Kalau dimatikan, dia otomatis alarm akan nyala. Walaupun memakai kunci kontak, kita tidak pakai handphone lagi. Jadi kita semua menggunakan kunci. Jadi kuncinya sekali kita nyalakan, sekali kita setel ke mode normal, maka fungsi ini udah berfungsi seperti biasa. Jadi motor Anda seperti biasa pakai kunci kontak untuk menyalakan motor. Jadi tetap sekarang di starter udah bisa nyala. Jadi kalau mematikan dan sama dari sini. Jadi kalau mematikan motor ini, setiap mematikan jadi alarm akan diaktifkan. Jadi otomatis kunci kontak dimatikan, langsung alarm menyala. Misalnya sekarang udah dimatikan dari kunci, ada orang yang membuka motor, mau mencoba membuka kunci kontak Anda, pasti akan nyala, atau ada getaran misalnya seperti ini. Jadi ada langsung bunyi alarmnya. Jadi kalau dipaksa dibuka ini pasti bunyi dia. Ya kalau misalnya kalau misalnya lagi kunci, kita paksa buka dari sini pasti bunyi alarmnya. Jadi
Jadi alarm ini diaktifkan setelah motor Anda dimatikan, dikunci, ditutup, dimatikan, dan itu kunci stang, alarm akan otomatis nyala. Misalnya sekarang saya udah kunci stangnya. Nah, ini udah kunci stang, kalau digoyang pasti bunyi. Ini stangnya dikunci. Jadi motor Anda kalau dipinjamkan ke orang juga aman kalau diaktifkan ini mode normal. Tapi kalau tidak diaktifkan, motor Anda tidak akan bisa dinyalakan melalui kunci. Jadi mode smart hanya menggunakan aplikasi. Kalau mode normal bisa menggunakan kunci kontak. Jadi seperti motor biasa, cuman dilengkapi dengan alarm. Oke, mode sudah selesai. Saya buka dulu kuncinya. Nah, jadi sekarang pindah ke mode. Nggak usah pindah juga nggak masalah. Nah, jadi di sini ada fungsi mencari motor. Misalnya kita lupa menaruh motor di mana, di tempat parkiran yang luas, udah itu banyak motornya, makanya Anda pas waktu lupa mencari, Anda tinggal menekan tombol ini supaya terdengar suara dari motor Anda. Seperti ini contohnya. Dengarkan bunyi alarm dari motor Anda. Ini fungsi alarm juga sama. Jadi fungsi alarm ini gunanya untuk mengaktifkan alarm dan anti getar. Jadi setelah mengaktifkan, Anda akan getar, motornya akan bunyi dia. Jadi tidak perlu menekan ini juga tidak masalah, karena setelah Anda mematikan motor, otomatis alarm akan dinyalakan. Jadi ini untuk anti getar, untuk mematikan anti getar dan menyalakan. Jadi di fungsi anti getar ini hanya bisa diaktifkan setelah mode-nya mode normal. Kalau mode aman, selalu semua tombol ini selalu mengaktifkan anti getar supaya motor Anda aman. Takutnya Anda habis matikan motor lupa nyalakan anti getar kan bahaya. Jadi motor Anda seperti biasa, tidak ada perlindungan sama sekali, hanya tidak bisa dibuka aja. Pakai kunci kontak nggak bisa buka, tapi nggak bunyi alarmnya. Kalau ini semua tombol ini udah diprogram supaya setiap kali menyalakan motor, mematikan, otomatis menyalakan anti getar dan alarm. Oke, ini sudah. Sekarang ini ada panaskan motor. Panaskan motor ini berfungsi untuk memanaskan motor supaya motornya dinyalakan untuk mengecas aki Anda. Karena alat ini sepenuhnya menggunakan listrik dari aki Anda, tidak ada baterai cadangan. Jadi dia menggunakan listrik dari aki Anda. Jadi alat ini hanya cocok untuk yang suka beraktivitas di luar. Jadi motornya sering berpergian, jadi paling tidak sehari pergi kerja pulang kerja itu masih oke. Tapi kalau motor yang sering nganggur di rumah, lebih baik menggunakan ini fungsi ini, panaskan motor. Kalau tidak, nanti aki Anda akan habis dipakai oleh alat ini. Soalnya alat ini menggunakan WiFi dan sistem alarm serta anti getar. Jadi semuanya itu mendeteksi getaran dan menyalakan alarm sewaktu ada bunyi supaya menjaga motor Anda aman selama 24 jam. Jadi Anda perlu mengisi ulang aki Anda dengan menyalakan mesin paling enggak 5-10 menit untuk yang motor yang sering nganggur di rumah. Tapi kalau motor yang sering di luar, misal pergi kerja, apalagi kalau yang untuk yang Gojek yang tiap hari di jalan, itu paling cocok pakai alat ini. Oke, jadi ini nanti saya akan tunjukkan. Karena ini panaskan motor itu selama 5 menit, takutnya videonya kepanjangan, nanti saya akan potong sedikit. Misal sekarang kita coba ya memanaskan motor, dan saya akan aktifkan. Sebentar, saya aktifkan dulu itu timer timernya, jadi supaya ketahuan berapa lama. Oke, kita nyalakan, panaskan motor, kita tekan. Nah, jadi di sini motor akan dipanaskan selama 5 menit, ada tulisannya, penjelasannya. Dan dalam 5 menit ini semua tombol tidak bisa dipakai sampai motor dimatikan dalam 5 menit. Setelah 5 menit baru tombol bisa dipakai lagi. Jadi untuk menyalakan ini
paling bagus motor ada di rumah dan keadaan terkunci. Tapi kalau misalnya di luar itu tidak disarankan untuk memakai fungsi ini, panaskan motor di luar ruangan kayak di tempat parkir. Itu sangat berbahaya karena motor akan nyala dan orang tinggal pakai motornya bawa pergi, tapi dalam 5 menit motor akan mati sendiri dan alarm menyala. Fungsi ini hanya cocok untuk pemanasan motor yang di dalam rumah. Harus diingat ini, jangan sampai coba-coba panasin di luar karena dalam 5 menit ini Anda tidak bisa mematikan motor atau menekan tombol apapun juga di sini karena sistem ini ada timernya, menunggu sampai waktunya selesai baru bisa melakukan perintah selanjutnya. Jadi kita coba nyalakan motor. Motor Anda dipanaskan selama 5 menit, lalu motor otomatis akan dimatikan. Selama proses memanaskan motor, maka akan mengecas aki motor Anda. Tombol di aplikasi tidak akan berfungsi selama waktu 5 menit. Oke, Jadi motor harus dalam jangkauan Anda karena sistem akan membaca tombol yang ditekan setelah 5 menit. Ini saya menyetel waktunya. Kita akan dalam 5 menit dia akan mati. Jadi karena saya tekan agak lama, mungkin dalam 4 menit lebih dia akan mati. Saya akan pause dulu videonya biar nggak terlalu panjang. Oke, sudah menyala selama 4 menit. Ini sebenarnya tidak perlu pakai ini, motor udah mati sendiri karena untuk menunjukkan kalau ini dia akan mati sendiri dalam 5 menit. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Karena saya tadi agak telat menyalakan timernya, jadi mungkin dia 4 menit lebih dia akan mati motornya. Sebenarnya aslinya 5 menit dia sudah mati. Jadi kita tunggu sebentar lagi sampai dia mati sendiri. Jadi saya tidak menekan apapun, motor ini akan otomatis mati karena udah setelah Anda menekan panaskan motor, dia akan otomatis dalam 5 menit menyalakan motor dan mematikan. Udah itu sekaligus menyalakan alarm dan anti getar untuk menjaga keamanan motor Anda. Sebentar lagi. Kan dia pas 5 menit dia udah mati. Ini timernya masih jalan karena saya pakai untuk mengetes itu waktu untuk mematikan motor. Jadi ini Anda setelah tekan ini dia ada tulis 5 menit, maka akan dia menyalakan. Kalau tidak mau ya tinggal batal aja. Oke, jadi panaskan motor sudah. Sekarang ini untuk alarm untuk anti maling. Misal sekarang motornya saya nyalakan. Power dinyalakan. Motor dinyalakan. Motor dinyalakan. Di jalan tiba-tiba Anda dirampok, dibegal. Maka setelah Anda didorong jatuh dan motor Anda dibawa kabur, ini jarak handphone dengan motor Anda bisa sampai 100 meter. Jadi sebelum melebihi 100 meter atau paling bagusnya 80 meter Anda sudah harus menekan tombol anti maling ini. Takutnya kalau dia malingnya belok ke gang-gang kecil, jadi ini wifi untuk ruangan ruangan yang tidak ada halangan kayak jalan raya, tidak ada halangan tembok segala macam, itu jangkauannya bisa 100 meter lebih. Tapi kalau ada tembok berkurang bisa setengahnya. Jadi sebelum dia melarikan diri, Anda setelah mengambil handphone Anda segera langsung mengaktifkan tombol anti maling ini supaya motor akan mati. Jadi motor akan dimatikan dan alarm akan dinyalakan. Seperti contoh ini. Motor dimatikan dan alarm akan menyala. Nah, jadi posisi ini alarm akan nyala terus sampai Anda mematikan atau selama kira-kira 2 menit lah, 2 menit atau 3 menit baru mati, alarm mati sendiri. Jadi setelah fungsi ini Anda sudah mematikan ini, otomatis dia motor ini tidak bisa dinyalakan sama sekali. Jadi mau pakai kunci kontak dinyalakan nggak bakal bisa, alarm malah nyala tuh. Di getar sedikit bunyi, di engkol juga tidak akan menyala. Jadi waktu Anda udah menekan ini, Anda segera mencari bantuan, mencari pertolongan maksud saya. Jadi Anda bisa lebih aman menggunakan satu tombol ini
Jadi dalam kondisi panik Anda tidak akan terpikir memencet tombol lain, hanya memencet tombol anti maling ini, dia otomatis akan mengaktifkan alarm dan anti getar. Jadi alarm nyala, anti getar nyala. Kalau motor ini didorong tetap akan bunyi. Misalnya sekarang kita bergerak aja bunyi, didorong dia ada getaran pasti bunyi. Nah, jadi untuk anti maling sudah, tinggal yang ini perintah suara. Jadi kita tekan ini tombol yang orang berbicara ini, tekan, kita tinggal bicara. Nyalakan motor. Motor Anda sudah dinyalakan. Hati-hati di jalan. Saya ulangi. Matikan motor. Motor Anda sudah dimatikan. Sensor getar sudah diaktifkan. Jadi tadi ketutup motornya, jadi nggak keambil. Saya ulangi lagi. Nyalakan motor. Motor Anda sudah dinyalakan. Hati-hati di jalan. Jadi sudah nyala dan matikan. Setelah mematikan dia akan mengaktifkan sensor getar. Jadi alarm Anda akan selalu aktif. Matikan motor. Motor Anda sudah dimatikan. Sensor getar sudah diaktifkan. Jadi ini semua fungsi sudah. Di bawah ada penjelasan untuk jadi kalau misalnya Anda lagi bawa motor, aplikasi ini disarankan jangan sampai dikeluarkan. Jangan keluar dari aplikasi, karena kalau keluar dari aplikasi Anda harus memasukkan user ID ini lagi. Jadi baru tombolnya bisa berfungsi. Alarm dari motor Anda. Tertekan ini tadi. Jadi Anda harus ingat jangan keluar dari aplikasi, karena kalau udah keluar aplikasi Anda harus memasukkan kembali user ID. Jadi di sini ada penjelasannya bagaimana caranya. Kalau mau keluar ke aplikasi lain, Anda tinggal tekan di sini home. Jadi setiap handphone tuh beda-beda. Ada yang langsung di handphonenya tekan, kalau ini ada di layar sentuhnya. Jadi tekan ini keluar aplikasi. Jadi Anda bisa pakai aplikasi yang lainnya. Kalau mau masuk lagi tinggal tekan ini, masuk lagi ke aplikasinya. Jadi kalau ini aplikasi ini akan mendeteksi kalau Anda menekan tidak sengaja menekan tombol keluar, misalnya seperti ini. Nah, dia agak perhatian, Anda akan keluar dari aplikasi dan Anda harus memasukkan user ID Anda. Jadi kalau misalnya tertekan lagi, ada peringatan lagi. Apakah Anda akan yakin keluar? Jadi harus tekan. Kalau mau keluar aplikasi cukup dengan tekan yang bawah ini, yang tengah ini aja, home. Jadi keluar. Kalau mau masuk tinggal masuk lagi aplikasi, tidak. Ini fungsinya supaya kalau misalnya Anda tidak sengaja tertekan keluar dari aplikasi dan Anda di jalan tiba-tiba dirampok atau dibegal orang. Jadi Anda mau menyalakan anti maling ini tidak bisa, karena ini harus memasukkan user ID. User ID ini dipasang supaya misalkan handphone Anda dipakai teman Anda, dia mau pakai menyalakan motor. Jadi kalau nggak tahu user ID nggak bakal bisa nyala motornya. Jadi fungsi ini untuk menjaga keamanan Anda, tapi Anda tidak boleh keluar aplikasi ini dengan menekan tombol keluar. Kalau keluar dia biasanya ada peringatan, ada menekan tombol keluar. Jadi ini untuk menjaga Anda tidak sengaja menekan tombol keluar. Oke, semua. Oke, itu saja. Terima kasih.